Saat fajar menyibak langit Afrika, dunia ini perlahan terbangun. Udara masih dingin, tanah masih basah oleh embun malam. Tapi di sini, di padang luas tak berujung, kehidupan mulai bergerak. Inilah savana, lautan rumput yang seolah diam, tapi menyimpan denyut kehidupan yang tak pernah berhenti. Pagi hari di savana adalah awal dari perjuangan. Zebra mencari rumput segar. Singa membuka mata dari tidurnya semalam. Burung bangau bersiap terbang. Dan suara pertama yang terdengar bukan suara mesin, tapi suara kehidupan. Savana bukan hanya sekadar padang luas. Ia adalah panggung terbuka di mana alam memainkan cerita terbaiknya. Sebuah dunia yang liar, keras, namun sempurna dalam keseimbangannya. Dalam bahasa ilmiah, savana adalah ekosistem terbuka di mana pohon tumbuh jarang-jarang dan rerumputan menguasai tanah. Tapi bagi jutaan makhluk yang tinggal di dalamnya, savana adalah rumah, medan tempur, tempat bermain, dan tempat terakhir beristirahat. Afrika menyimpan beberapa savana terluas dan terliar di dunia. Serengeti, Masai Mara, Okavango, Kruger. Nama-nama yang tak hanya merujuk pada tempat, tapi juga pada legenda kehidupan. Savana menyumbang hampir setengah permukaan daratan Afrika. Dari ujung timur Kenya hingga ke dataran selatan Botswana, savana merentang seperti permadani alam yang tak berujung. Dari permukaan, savana tampak sederhana, rerumputan tinggi, pohon akasia, dan langit puas. Tapi jika kita lihat lebih dekat, setiap ilalang menyimpan cerita. Setiap jejak kaki adalah bagian dari rantai kehidupan yang saling bergantung. Disinilah, satu langkah kecil bisa berarti hidup atau mati. Di sini, waktu bergerak dalam ritme alam, bukan jam, bukan kalender, tapi hujan, angin, dan gerak matahari. Savana adalah hasil karya alam yang langka. Ia hanya bisa terbentuk di daerah dengan curah hujan musiman. Disinilah paradoks kehidupan muncul. Semakin tidak pasti cuaca, semakin kompleks cara hidup para penghuninya. Tapi justru disinilah kehidupan tumbuh dalam bentuk terbaiknya. Di savana, semua makhluk memiliki peran. Tidak ada yang sia-sia. Gajah membentuk jalur air dengan langkah-langkahnya. Zebra menyebarkan benih lewat kotorannya. Burung memakan kutu di tubuh kerbau. Dan bahkan bangkai punya tujuan. Tapi jangan salah, savana juga bisa menjadi tempat paling kejam di muka bumi. Saat hujan berhenti turun, rerumputan menguning dan air mengering. Hanya yang paling tangguh yang bertahan. Di balik keindahan savana, selalu ada ujian. Dan ujian itu datang dalam bentuk panas, haus, dan kelelahan. Dan ini baru permulaan. Masih banyak yang belum kita lihat, masih banyak kisah yang menunggu untuk diceritakan. Karena savana tidak pernah diam. Saat hujan berhenti, rumput mengering, sungai mulai surut, dan jutaan hewan bersiap bergerak. Lebih dari 1 juta geno, ratusan ribu zebra, dan gazel memulai perjalanan panjang ke Masai Mara di Kenya. Tempat hujan baru saja turun, dan rumput segar tumbuh kembali. Perjalanan ini menempuh jarak lebih dari 800 km, melintasi panas, debu, dan wilayah yang dipenuhi predator.
Namun ini bukan perjalanan yang mudah. Banyak anak Genu masih terlalu muda, beberapa hewan lelah dan tertinggal. Di sepanjang rute, mereka harus menghadapi singa yang mengintai, cheetah yang mengejar, dan hiena yang berburu dalam kelompok. Bahkan elang dan marabou ikut menunggu kesempatan. Di pertengahan dan akhir perjalanan, Sungai Grumeti dan Sungai Mara menjadi tantangan paling berbahaya. Arusnya kuat dan di dalamnya buaya Nil menunggu dalam diam, menyergap saat kawanan mencoba menyeberang. Tapi tidak semua hewan ikut dalam migrasi besar ini. Gajah misalnya memilih bertahan di Serengeti. Mereka tahu di mana air berada, bahkan saat musim kering. Mereka tenang, berjalan perlahan, dan jarang panik. Setelah mencapai Masai Mara, kawanan akan tinggal di sana sampai musim kembali berubah. Dan saat rumput mengering, mereka akan kembali ke Serengeti. Inilah ritme sabana, migrasi bolak-balik yang terus berlangsung setiap tahun. Sebuah siklus yang penuh tantangan, di mana hanya yang paling kuat dan beruntung yang bisa bertahan hidup. Di hamparan sabana Afrika, singa berdiri sebagai penguasa rantai makanan. Mereka satu-satunya kucing besar berkelompok yang disebut pride. Biasanya terdiri dari 10 hingga 15 anggota kombinasi singa betina, anak-anak, dan 1 atau 2 jantan dominan. Singa betina adalah pemburu utama yang bertugas mencari makan. Mereka bekerja sama dengan memanfaatkan rerumputan tinggi untuk mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Sedangkan jantan bertugas melindungi kelompok dari ancaman luar. Tapi menjadi penguasa sabana bukan berarti tak punya musuh. Singa sering terlibat pertempuran sengit dengan kerbau Afrika. Hewan ini memiliki tubuh besar, tanduk mematikan, dan temperamen yang berbahaya. Satu tandukan bisa mematahkan tulang singa. Pertarungan dengan kerbau sering berakhir dengan luka serius, bahkan kematian bagi salah satu pihak. Selain kerbau, hiena tutul adalah rival terbesar mereka. Persaingan ini bukan hanya soal perebutan makanan, tapi juga soal wilayah. Hiena terkenal berani menyerang singa yang sedang makan, bahkan mencoba membunuh anak singa jika induknya lengah. Sesekali singa juga harus berhadapan dengan predator besar lainnya, seperti buaya Nil ketika berburu di dekat sungai. Seekor buaya mampu menyeret singa ke dalam air jika lengah saat minum. Di sisi lain, kehidupan singa juga penuh risiko dari dalam kelompoknya sendiri. Jantan asing yang datang akan menantang pemimpin kelompok. Jika kalah, pemimpin lama terusir dan anak-anaknya dibunuh oleh pemenang untuk memicu betina kembali kawin. Singa bukan hanya predator, tapi juga pengatur keseimbangan savana. Tanpa singa, genu, zebra, dan antelop bisa berkembang biak berlebihan, menghabiskan rumput, dan merusak ekosistem. Meskipun keras dan penuh bahaya, singa tetap menjadi salah satu makhluk paling ikonik di bumi. Setiap langkahnya mengingatkan kita bahwa di alam liar, kekuasaan selalu harus dipertahankan dan tak ada tahta yang abadi di bawah langit Afrika. Di tanah yang sama tempat singa berkuasa, ada sosok lain yang tak kalah mematikan, namun bermain dengan aturan berbeda. Dialah cheetah, makhluk ramping, dengan otot-otot seperti pegas, dirancang bukan untuk kekuatan, tapi untuk kecepatan. Berbeda dengan singa yang berburu berkelompok, cheetah mengandalkan kesendirian. Kecuali para jantan yang lahir dari satu induk. Mereka membentuk coalition, saudara seumur hidup, berbagi wilayah, berburu bersama, dan saling melindungi di tanah yang penuh ancaman ini. Ia bergerak diam-diam di balik rerumputan, matanya mengunci mangsa. Tidak ada raungan peringatan, hanya keheningan yang menegangkan. Saat jarak sudah cukup dekat, ledakan kecepatan dimulai. Tubuhnya melesat hingga 100 km per jam dalam hitungan detik. Dengan tulang belakang yang sangat lentur dan ekor panjang sebagai penyeimbang,
Setiap langkahnya memaksimalkan dorongan untuk mengejar mangsa. Namun setiap detik adalah perlombaan melawan waktu. Panas tubuhnya meningkat, napasnya memburu. Dan ia harus menjatuhkan mangsa sebelum energi habis. Tapi kemenangan tidak selalu berarti aman. Singa, hiena, atau bahkan burung pemakan bangkai sering datang mencuri hasil buruannya. Dalam dunia sabana, cheetah adalah pemburu dan sekaligus buruan. Meski hidup di bawah bayang-bayang predator yang lebih kuat, cheetah tetap memegang perannya. Ia memburu hewan-hewan gesit seperti impala dan gazelle, mencegah populasi herbivora kecil meledak dan merusak keseimbangan vegetasi. Dengan hanya sekitar 7.000 ekor tersisa di alam liar, di sini cheetah membuktikan bahwa kecepatan bisa menjadi senjata paling mematikan, namun juga senjata yang harus digunakan dengan penuh perhitungan. Di jantung Afrika terbentang hamparan luas tanah yang nyaris tanpa pohon tinggi, penuh semak dan rumput yang bergoyang ditiup angin. Wilayah itu bernama savana. Dalam pandangan pertama, mungkin tampak seperti tanah kering biasa. Tapi di balik keheningan itu, sabana adalah salah satu ekosistem paling dinamis dan brutal di muka bumi. Setiap makhluk di savana hidup dalam irama alam yang keras. Disinilah tidak ada belas kasihan. Jika kamu lambat, kamu bisa menjadi santapan. Jika kamu lengah, kamu bisa kehilangan kelompokmu. Namun justru dari tekanan itulah muncul keajaiban. Kerjasama, strategi, dan kekuatan alam yang luar biasa. Mari kita mulai dari salah satu simbol sabana, singa. Singa, si raja hutan. Meski ironisnya mereka tidak hidup di hutan, melainkan di padang rumput terbuka. Singa jantan menjaga wilayah kekuasaan, melindungi betina dan anak-anaknya dari pejantan lain. Namun mereka bukan pemburu utama. Tugas berburu dilakukan oleh para betina yang membentuk tim pemburu handal. Berburu bukan perkara mudah. Mangsa mereka seperti zebra dan wildebeest memiliki mata tajam dan kecepatan luar biasa. Dibutuhkan perencanaan, pengintaian, dan kerjasama. Bahkan dalam kelompok besar, tingkat keberhasilan perburuan singa hanya sekitar 20 hingga 30%. Kadang mereka harus mencoba berkali-kali sebelum akhirnya makan. Namun bukan hanya predator yang menarik di sabana. Mari kita tengok ke arah hewan terbesar di daratan. Gajah Afrika. Seekor gajah dewasa bisa memiliki berat hingga 6 ton dan tinggi hampir 3 meter di bahu. Tapi gajah bukan hanya raksasa. Mereka adalah makhluk sosial yang sangat cerdas. Mereka hidup dalam kelompok keluarga yang dipimpin oleh betina tertua, disebut matriark. Gajah memiliki ingatan luar biasa. Mereka bisa mengingat rute migrasi, lokasi sumber air, bahkan tempat berbahaya yang harus dihindari. Saat musim kemarau tiba, gajah kadang menggali tanah kering dengan belalainya untuk mencari air. Aksi itu tak hanya menyelamatkan kelompoknya, tapi juga spesies lain yang memanfaatkan lubang itu untuk minum. Di dekatnya sering terlihat jerapah, hewan tertinggi di dunia. Jerapah mampu mencapai tinggi lebih dari 5 meter. Leher panjangnya bukan hanya untuk menjangkau daun di pucuk pohon akasia, tapi juga untuk melihat bahaya dari jauh. Mereka jarang terlihat gelisah. Tapi ketika ancaman datang, mereka bisa berlari hingga 60 km per jam dan menendang dengan kekuatan mematikan. Banyak singa terluka parah akibat tendangan jerapah. Kehidupan di savana berjalan dalam ritme yang luar biasa. Di musim hujan, rumput tumbuh subur dan sungai-sungai mengalir. Tapi ketika kemarau datang, semuanya berubah. Tanah mengeras, sungai mengering, air menjadi rebutan, dan saat itulah konflik meningkat. Salah satu peristiwa terbesar di savana terjadi saat migrasi tahunan zebra dan wildebeest. Lebih dari 2 juta hewan melintasi ribuan kilometer dari Serengeti di Tanzania menuju Masai Mara di Kenya. Perjalanan itu sangat berbahaya. Mereka harus menyeberangi sungai penuh buaya, menghadapi kawanan singa, hiena, bahkan terik matahari tanpa bayangan. Namun di balik migrasi itu ada keajaiban ekologi. Migrasi membantu menyebarkan benih, merangsang pertumbuhan rumput baru, dan menjaga keseimbangan antara predator dan mangsa. Ini seperti siklus raksasa yang memastikan semua tetap berjalan. Bicara soal predator, ada satu spesies yang sering diremehkan. Anjing liar Afrika. Mereka tidak sebesar singa, tidak sekuat hiena, tapi mereka adalah pemburu paling sukses di sabana. Dengan organisasi sosial yang kuat dan kerja sama tim yang luar biasa, mereka mampu mengejar mangsa selama berjam-jam. Tidak mengandalkan kekuatan, tapi stamina dan strategi. Tingkat keberhasilan mereka bisa mencapai 80%.
Namun sayang, populasi mereka kini terancam akibat hilangnya habitat dan konflik dengan manusia. Kita juga tidak boleh melupakan predator dari langit. Elang, vultur, dan sekretaris adalah pemburu di udara. Mereka menggunakan keunggulan tinggi untuk mengamati seluruh sabana. Burung sekretaris misalnya, dikenal karena kemampuannya memburu ular berbisa dengan kaki panjangnya. Sementara vultur berperan sebagai pembersih sabana, memakan bangkai dan mencegah penyebaran penyakit. Dan meskipun kita sering fokus pada hewan besar, sabana juga dihuni oleh banyak makhluk kecil yang punya peran besar. Serangga, tikus, kadal, hingga burung-burung kecil menjaga keseimbangan, rantai makanan, dan menyuburkan tanah. Semua bagian dari sistem besar yang saling terhubung. Savana Afrika adalah panggung kehidupan. Di sana, kekuatan dan kelemahan tidak selalu ditentukan oleh ukuran, tapi oleh kemampuan beradaptasi. Di sana, kerjasama lebih penting dari kekuatan tunggal. Di sana, alam mengajarkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Inilah dunia yang menakjubkan dan keras. Dunia yang terus berubah, tapi tetap mempertahankan keseimbangannya. Dan jika kita ingin dunia ini terus hidup, kita harus belajar darinya dan menjaganya.